Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatma Aini NPM 1824 akan menjelaskan tentang prinsip dasar manajemen klaim. Prinsip dasar manajemen klaim pada dasarnya ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang pertama yaitu insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda atau objek yang diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Contohnya, hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah, dan ibu. Kedua, hubungan bisnis seperti kreditur dengan debitur. Yang kedua ada utmost good faith atau itikat baik. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Artinya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Contohnya, produk asuransi kesehatan. Sebelum membuat kesepakatan dengan perusahaan asuransi, nasabah perlu mengungkapkan mengenai riwayat penyakit, pengalaman dirawat di rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada proximate cause atau kausa proksimal. Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka yang pertama kali harus dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Contohnya dalam satu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut yang menyebabkan kerugian. Rumah terbakar pada saat terjadi kebakaran dan angin topan sekaligus. Dari peristiwa tersebut untuk melakukan klaim asuransi, rumah harus diurut mana yang terlebih dahulu. Yang keempat ada indemnity atau ganti rugi. Suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan biaya rumah sakit sesuatu dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang kelima ada subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Contohnya, apabila kebakaran pada aset tertanggungnya disebabkan oleh merambatnya api dari kebakaran aset pihak ketiga di sekelilingnya, jadi pihak asuransi berhak untuk memperoleh hak subrogasinya. Jika terjadi kecelakaan diri yang disebabkan oleh pihak lain, asuransi dapat meminta hak subrogasinya kepada tertanggungnya. Yang terakhir ada contribution atau kontribusi. Apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Contohnya, Mr. X mempunyai 2 polis asuransi kesehatan. Yang kedua, Mr. X mengalami kerugian total sebesar 100.000. Yang ketiga, asuransi A telah membayarkan 75 juta, maka asuransi B hanya bisa membayar maksimal 25
saja. Prinsip kontribusi mengatakan apabila terjadi jaminan asuransi harta benda oleh lebih dari satu perusahaan asuransi yang masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan harga pertanggungan yang sama besar nilai atau harga sehat benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan yang seimbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.